Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan pemikiran tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam 1. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha melakukan pembenahan ekonomi dan militer di Mesir atas saran penasihatnya. Pemerintahan Muhammad Ali Pasha menandai permulaan diferensiasi yang sebenarnya antara struktur politik dan keagamaan di Mesir. Muhammad Ali berkuasa penuh. Ia telah menjadi wakil sultan dengan resmi di Mesir dan rakyat sendiri tidak mempunyai organisasi dan kekuatan untuk menentang kekuasaannya. Muhammad Ali Pasha mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin militer pada era Daulah Utsmani dan menjadi seorang pemimpin tersohor kebanggaan negara Mesir, terutama dalam merevolusi negara tersebut menjadi sebuah negara industri dan modern. Bahkan, orang Mesir sendiri mengenalnya sebagai seorang pahlawan. Walaupun tidak dilahirkan di Mesir, Muhammad Ali Pasha adalah pendiri Daulah Mesir yang keturunannya memerintahkan Mesir sampai tahun 1952 Masehi. Kemunculannya di Mesir tahun 1799 sebagai seorang di antara 300 orang anggota pasukan yang dikirim Albania atas perintah Sultan Utsmani untuk mengusir Prancis. Dalam bidang militer setelah Prancis dapat diusir Inggris pada tahun 1802 Masehi, Muhammad Ali Pasha mengundang Sef, seorang perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara Mesir. Pada tahun 1815 Masehi, untuk pertama kalinya Mesir mendirikan sekolah militer yang sebagian besar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Terinspirasi oleh pelatihan militer bangsa Eropa, Muhammad Ali Pasha kemudian melatih militernya berdasarkan Nizam al-Jadidah atau bisa disebut dengan peraturan baru. Tentara Mesir diatur dengan disiplin dan para petani di luar daerah juga untuk mengikuti wajib militer. B. Bidang ekonomi dan sosial. Muhammad Ali Pasha sangat memahami bahwa di belakang kekuatan militer mesti harus ada kekuatan ekonomi yang sanggup membiayai pembaruan di bidang-bidang militer dan bidang-bidang yang bersangkutan dengan militer. Jadi, dua hal yang penting baginya, kemajuan ekonomi dan kekuatan militer. Dan dua hal ini menghendaki pengetahuan atau ilmu-ilmu modern untuk meningkatkan perkembangan ekonomi. Muhammad Ali Pasha juga membangun sistem irigasi sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Mesir adalah negara yang tergantung dari pertanian. Oleh karena itu, di samping memperbaiki irigasi, lama ia juga mengandalkan irigasi baru, memasukkan penanaman kapas dari luar India dan Sudan. C. Dalam bidang pendidikan, Muhammad Ali Pasha menaruh perhatian besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Setelah itu, didirikan sekolah militer tahun 1815 Masehi, sekolah kedokteran 1827 M, sekolah pertanian 1829 M, sehingga pertambangan 1834 Masehi, dan sekolah penerjemahan tahun 1839 Masehi. Dalam program penerjemahan tersebut, Muhammad Ali Pasha menunjukkan Rifa'ah At-Tahtawi. Dalam masa kepemimpinan At-Rifa'ah, sekolah penerjemah berkembang lebih baik dengan mengkacarkan penerjemah buku-buku barat seperti buku filsafat, ilmu militer, ilmu fisika, ilmu bumi, dan logika. 2. Jamaluddin Al-Afghani. Kembalinya Jamaluddin Al-Afghani India untuk kedua kalinya setelah pergi meninggalkan Mesir karena ketidaksenangan Inggris yang telah menghasut kaum teolog untuk melawan Jamaluddin Al-Afghani. Kegiatan-kegiatan yang menyebabkan banyaknya orang Kristen yang masuk Islam. Di sini Al-Afghani menuliskan risalah yang sangat terkenal, Risalah fi Ar-Rad al-Masihiyah, pembuktian kesalahan kaum materialis. Risalah ini menimbulkan gejolak besar bagi kalangan materialis. Al-Afghani adalah sosok yang mengabdikan dirinya untuk mengingatkan dan membangkitkan dunia Islam, yang menurutnya harus meninggalkan perselisihan dan bertujuan bersama. Dalam buku Frab Ahmad Amin dari Kairo yang berjudul Zuma al-Islah, para penulisnya sepakat bahwa Al-Afghani memiliki dua tujuan yang jelas dan pokok yang menggarisbawahi misinya yang besar. Mengisi semangat baru di timur sehingga ia menghidupkan kembali kebudayaannya, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebersihan agama yang kaya sehingga membebaskan kepercayaannya dari dunia mistik. B. Melawan dominasi asing, imperialisme barat, sehingga negara-negara timur dikembalikan kepada kemerdekaan. Sebagian ide dan pemikiran Al-Afghani ditorehkan dalam tulisan. 3. Muhammad Abdul. Ide-ide pembaruan Muhammad Abdul. Faktor utama kemunduran umat Islam adalah Jumud. Muhammad Abdul berpandangan bahwa penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah adanya keracunan pemikiran agama di kalangan umat Islam sebagai konsekuensi datangnya peradaban barat dan adanya tuntutan dunia Islam modern. Sebab yang membawa kemunduran umat Islam adalah bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan adanya sikap jumud di tubuh umat Islam.
Rakyat harus dibutakan dalam hal ilmu pengetahuan agar tetap bodoh. B. Bidang pansalah istijhad. Muhammad Abdul banyak menonjolkan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ibadah dan muamalah, bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Sebaliknya, ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip umum, tidak terperinci, serta sedikit jumlahnya. C. Bidang ilmu pengetahuan Islam. Muhammad Abdul menyatakan bahwa sunnatullah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wahyu juga berasal dari Allah. Jadi karena keduanya datang dari Allah, tidak dapat bertentangan satu dengan yang lainnya. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern dan yang modern mesti sesuai dengan Islam. Islam pasti mampu beradaptasi dengan dunia modern. Muhammad Abduh ingin membuktikan bahwa Islam adalah agama rasional yang dapat menjadi basis kehidupan modern. D. Bidang keluarga dan wanita. Menurut Muhammad Abduh, fondasi penting dari masyarakat baru adalah individu. Umat terdiri dari unit-unit keluarga. Kalau unit-unit ini tidak memberikan lingkungan yang sehat dan fungsional bagi perkembangan individu di dalamnya, maka fondasi masyarakat akan runtuh. Menurut Muhammad Abduh, jika wanita memang punya kualitas pemimpin dan kualitas membuat keputusan, maka keunggulan pria tak berlaku lagi. 4. Muhammad Rashid Ridho. Dalam penggambaran ilmiah di Mesir, Muhammad Rashid Ridho bertemu dengan Muhammad Abduh sebagai gurunya. Pergulatan ilmiah dengan Muhammad Abduh menjadikan waktu Muhammad Rashid Ridho semakin sibuk mendapatkan pengetahuannya tentang pembaruan Islam. Dalam suatu kesempatan, Rashid Ridho menyampaikan keinginannya untuk menerbitkan majalah yang diberi nama Al-Manar. Tujuan Rashid Ridho dalam menerbitkan majalah Al-Manar yaitu untuk mengadakan pembaruan melalui media cetak yang di dalamnya berisikan bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas tahyul dan faham bidah yang masuk ke dalam kalangan umat Islam. Majalah Al-Manar terbit perdana pada tanggal 22 Syawal 1315H sampai 17 Maret 1898 Masehi. Pemikiran pembaruan Islam Muhammad Rashid Ridho dapat dibagi menjadi beberapa bidang. A. Bidang keagamaan. Pemikiran pembaruan Muhammad Rashid Ridho dalam bidang keagamaan bisa dikatakan sama seperti pemikiran Muhammad Abduh. Kedekatan hubungan antara Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho menciptakan dinamika yang sama. Umat Islam mengalami kemunduran karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. B. Bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Gambaran terhadap kemajuan teknologi yang dicapai oleh bangsa Barat mendapatkan tanggapan positif dari Muhammad Rashid Ridho. Oleh Muhammad Rashid Ridho, ilmu-ilmu pengetahuan umum dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan umum milik umat Islam. Untuk mencapai tujuannya, dibentuklah lembaga pendidikan Al-Daqwa wal Irsyad pada tahun 1912 Masehi, Cairo, Mesir. 5. Muhammad Iqbal. Menurut pandangan Iqbal, terdapat beberapa sebab kemunduran umat Islam. Yang A. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kehancuran Baghdad banyak memengaruhi peradaban umat Islam. Karena Baghdad pernah menjadi pusat politik, kebudayaan, dan pusat kemajuan pemikiran. B. Ada kecenderungan umat Islam terjerambat pada paham fatalisme yang menyebabkan umat Islam pasrah kepada nasib dan enggan bekerja keras. C. Awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern. Salah satunya disebabkan hilangnya semangat istihad. Pemahaman ini melahirkan sikap statis jumud dalam pemikiran umat Islam. Karena kegiatan istihad dianggap tertutup untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam, maka Muhammad Iqbal menawarkan beberapa solusi yang harus diterapkan, yaitu A. Secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam. Umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan. C. Intisari hidup adalah gerak. Karenanya, Iqbal menyeru agar umat Islam bangun dan menciptakan dunia baru. Kapitalisme dan materialisme Barat telah membawa kerusakan bagi kemanusiaan. Karena itu boleh belajar dari Barat dalam hal metodologi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan nilai-nilai kehidupan harus digali dari ajaran Islam besar dan budaya yang positif. Dari segi kata dinamisme artinya berhenti, sedangkan menurut istilah dinamisme adalah suatu aktivitas yang didasarkan pada kesadaran untuk selalu berubah secara positif untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena itu dinamisme sebagai tuntunan untuk memperdayakan umat. Konsekuensinya apabila umat kehilangan dinamisme, maka terjadi adalah kemunduran yang akan berdampak pada kesengsaraan kehidupan. Oke, di sini saja presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.